Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل هذا العمل صالحا ولوجهك خالصا وبعد. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis yang sama-sama kita muliakan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah mudahkan seluruh urusan hidup kita. Dan yang paling penting adalah Allah catat nama-nama kita di majelis ini, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan seluruhnya. Allah catat, Allah abadikan sebagai orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surga insyaallah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang keluar dari tempatnya, dari kantornya, dari rumahnya, dari tempat istirahatnya, apalagi siang-siang untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mudah kita bagian dari orang-orang itu insyaallah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada siang hari ini adalah segitiga kesalehan. Segitiga yang saya maksud adalah 3 wilayah kesalehan. Yang ketiga wilayah ini tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan antara satu sama lainnya. 3 kesalehan ini adalah 3 unsur yang ketiga-tiganya harus kita usahakan dan tidak disebut sebagai saleh atau tidak disebut sebagai kesalehan kalau salah satu dari 3 unsur ini kita tidak miliki. Namun sebelum kita masuk pada tema segitiga kesalehan ini, ada satu pertanyaan besar. Mengapa kita harus mengusahakan kesalehan? Ya, kenapa sih kita harus saleh? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang saleh? Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghendaki kita menjadi manusia yang saleh di banyak ayat dan di banyak hadis? Jawabannya adalah sebab kesalehan menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat, atau menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 105. Minasyaitonirrajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Kata Allah, sesungguhnya bumi ini, annal arda, Al-Anbiya 105, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yarithuha ibadiyas salihun, diwarisi oleh orang-orang yang saleh di antara hamba-hambaku. Sesungguhnya dunia ini, bumi ini, al-ard, bumi ini, kata Allah, diwarisi oleh orang-orang yang saleh di antara hamba-hambaku. Berarti yang mewarisi dunia ini, bumi ini, al-ard, bumi ini, hanyalah orang-orang yang saleh.
Pertanyaannya adalah bumi yang dimaksud itu apa? Annal ardha, yang diberikan untuk orang-orang yang saleh, yang diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Bumi apa tuh? Pendapat para ulama kita kalau kita cek dalam beberapa tafsir, itu ada dua. Al-ard yang dimaksud adalah ardul jannah. Yang pertama adalah surga. Jadi surga itu Allah berikan, Allah wariskan kepada orang-orang yang saleh saja. Sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah menyiapkan. Hadis ini hadis qudsi, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan lafaz yang berasal dari Rasul. Karena itu disebut dengan hadis qudsi. Kalau lafaznya dari Allah, maknanya juga dari Allah, maka Al-Qur'an. Gitu ya. Tapi kalau maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan hadis qudsi. Hadis tapi qudsi, ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? A'dadtu li ummati, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa tuh yang disiapkan untuk hamba-hamba yang saleh? Kata Allah, ma la 'ainun ra'at. Surga yang tidak pernah ada satu mata yang pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Tidak ada telinga yang pernah mendengar tentang nikmat surga itu. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbersit dalam hati seorang hamba. Jadi surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ma la 'ainun ra'at. Tidak ada mata yang pernah melihatnya. Saking dahsyatnya itu. Mungkin kita pernah melihat satu kenikmatan tertentu begitu ya, satu nikmat yang Allah ciptakan, tapi surga itu tidak pernah dilihat oleh mata siapapun itu, saking dia dahsyatnya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Bahkan kenikmatan surga itu tidak pernah didengar oleh seorang pun, saking dia sesuatu yang baru dan tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak ada manusia pun, seorang pun yang pernah membayangkan detailnya persis seperti apa yang dia bayangkan. Terbersit dalam hati. Ya. Kita kalau baca Al-Quran, misalnya tajri min tahtihal anhar. Surga itu kan mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Paling kita kan membayangkan, wah, sungainya kayak apa ya? Ya kan? Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Walaupun kita membayangkan ada sungai di bawah surga-surga itu. Bahkan dalam ayat yang lain disebut anharun sungai-sungai susu, sungai-sungai madu, sungai-sungai khamr. Kita hanya bisa membayangkan, tapi apa yang kita bayangkan pasti berbeda dengan apa yang nanti kita temukan. Dan surga yang sedemikian rupa itu tuh yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah didengar, dan tidak pernah terbersit terbayangkan oleh pikiran hamba. Surga itu a'dadtu, kata Allah, li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Sudah? Berarti innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh saja. Bumi yang dimaksud pendapat pertama adalah surga. Berarti yang masuk surga nanti adalah orang yang. Ternyata ada pendapat kedua dalam tafsir kita. Yang disebut dengan al-ard, bumi yang dimaksud itu bukan hanya bumi nanti di surga, tapi bumi yang hari ini kita pijak. Jadi bumi ini sebenarnya Allah ciptakan dengan segala kenikmatannya. Ya, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang saleh di antara hamba-hambaku, kata Allah. Orang saleh yang berhak mewarisi dunia ini adalah orang-orang saleh yang memadukan antara ilmu pengetahuan dengan iman. Yang memadukan antara iman dengan ilmu pengetahuan. Yang memadukan antara keikhlasan dengan kerja keras. Yang memadukan antara dunia dan akhirat. Yang memadukan antara mithaliyah. Mithaliyah itu artinya apa, Ustaz? Idealitas dengan waqi'iyah. Dengan jadi dia idealis. Kalau orang Indonesia bilang apa?
berpijak ke tanah, atasnya langit, langit dijunjung, bumi dipijak. Maksud saya itu. Ya, jadi orang-orang soleh inilah yang tadi itu, yang wasatiyah, yang moderat, yang memadukan antara ilmu pengetahuan dan iman. Dia beriman, dia juga berilmu pengetahuan. Bukan orang yang berilmu pengetahuan kemudian jauh dari iman. Bukan juga orang yang mengaku beriman tapi jauh juga dari ilmu pengetahuan. Tidak. Yang juga memadukan antara amal soleh, yang memadukan antara amal soleh dengan akhlak mulia, yang memadukan antara dunia dan akhiratnya, yang memadukan antara keikhlasan dengan kerja keras dan begitu seterusnya. Itulah orang-orang saleh yang diharapkan oleh Al-Quran dan Sunnah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti bahkan hari ini diberikan, diwarisi ya bumi ini, bukan hanya bumi di surga tapi juga bumi yang hari ini kita pijak. Jadi kekuasaan bumi ini akan diberikan kepada orang-orang saleh itu. Kekayaan bumi ini akan diberikan kepada orang saleh. Dan kita bayangkan, kalau bumi ini diserahkan kepada bukan orang soleh, apa yang terjadi? Kacau. Dan hari ini sudah kita saksikan. Itu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tidak memperpanjang kalam di situ. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi kenapa kita harus menjadi orang soleh tadi itu ya? Dia adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita akan diberikan bumi ini diberikan untuk orang-orang saleh, dan bumi di surga nanti juga akan diberikan kepada orang-orang saleh. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tema kita, kalau kita ingin mengusahakan kesolehan yang macam apa gitu loh. Kesolehan yang gimana sih gitu ya. Kesolehan yang kita maksud, yang kemudian kita sebut sebagai segitiga kesalahan itu adalah memiliki 3 unsur. Yang 3 unsur ini saling berkaitan dan tidak boleh saling bertentangan atau salah satunya hilang. 3-tiganya harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan salihun ma'allah. Dia saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salihun ma'an nafs, saleh terhadap dirinya sendiri. Wasalihun ma'nas atau ma'al ghair, dia saleh dengan atau kepada orang lain. Saya ulangi, 3 unsur yang kita maksud dalam pembahasan ini adalah saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, saleh kepada diri kita sendiri. Ternyata kita perlu saleh terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah saleh ma'al ghair atau ma'nas, saleh kepada orang lain. Kenapa? Karena kita hidup bersama mereka. Baik, di waktu yang singkat ini insya Allah kita coba untuk membahasnya. Kenapa ada saleh kepada Allah, saleh kepada diri sendiri, dan saleh kepada orang lain? Sebab Rasul SAW mengisyaratkan hal itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasul SAW bersabda, dan hadisnya masyhur. Kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus keburukan sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Itulah yang dimaksud dengan saleh kepada Allah. Jadi saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata kuncinya, ya, substansinya adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tadi itu mewarisi bumi, baik bumi yang dimaksud adalah surga ataupun bumi yang dimaksud adalah tanah yang hari ini kita pijak, ya, supaya tidak diambil alih oleh orang-orang yang enggak saleh, yang akhirnya mereka akan berbuat kezaliman, harus kita rebut tuh. Ya, orang-orang saleh di hadapan saya nih harus jadi pemimpin, harus jadi dan begitu seterusnya. Ya, untuk mengatur bumi ini biar tidak kacau dan begitu seterusnya. Nah, jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk kesalehan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah,
takwa itu apa? Saya ingin bertakwa, tapi takwa itu apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Orang yang bertakwa itu berarti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Pertanyaannya adalah, perintah itu apa saja? Larangan itu apa saja? Perintah itu apa saja? Perintah itu dua Bapak Ibu. Apa perintah kira-kira? Satu, wajib. Dua, apa? Selain wajib, yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita disebut dengan sunnah. Itu perintah tuh, meskipun dengan level perintah yang berbeda. Ya, wajib itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan dosa. Kalau sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak mendapat dosa. Level perintahnya beda, wajib dan sunnah. Berarti melaksanakan perintah yaitu yang wajib dan yang sunnah. Oke, sholat 5 waktu itu perintah wajib. Sholat ba'diyah qobliyah itu perintah yang sunnah, jelas. Kemudian meninggalkan larangan. Larangan itu juga ternyata dua. Apa itu? Satu adalah haram, yang kedua adalah makruh. Yang kedua makruh. Jadi ada yang wajib dengan sunnah, ada yang haram dengan makruh. Sama-sama harus ditinggalkan, cuma dengan level yang berbeda. Ya, haram, ghibah, menghibah orang lain haram. Mencaci orang lain haram. Mencuri haram, minum khamr dan begitu haram. Apa yang makruh? Makruh apa ya? Apa Pak, Bu? Apa? Dukhan. Ustadz bilang dukhan. Dukhan tuh itu, Bu, Pak. Apa itu? Rokok. Nah, tadi Ustadz bilang makruh ngerokok. Ada yang bilang haram nggak? Ada juga. Jangan-jangan ada juga yang bilang mubah nih. Ya, makan minum sambil berdiri, mayoritas ulama kita mengatakan makruh. Ya, apalagi makan minum sambil berdiri, apalagi sambil berlari. Makruh. Tapi level larangannya berbeda dengan yang haram. Ya. Nah, berarti orang yang bertakwa itu adalah yang melaksanakan yang wajib dan sunnah tuh, dan meninggalkan yang haram dan makruh, dan ternyata berat. Yang disebut dengan orang bertakwa, semua yang wajib dilaksanakan, semua yang sunnah dilaksanakan juga, walaupun dengan level yang berbeda. Sedangkan yang haram seluruhnya ditinggalkan, yang makruh seluruhnya juga ditinggalkan. Itu takwa, tapi takwa a'lad darajah, takwa di level paling tinggi. Jadi ternyata takwa itu ada 3 level. Satu, level paling tinggi, semua yang wajib dan yang sunnah seluruhnya dilakukan, dikerjakan. Kenapa? Karena sama-sama perintah. Sedangkan haram dengan yang makruh seluruhnya ditinggalkan. Makan yang bau-bau. Apa itu? Jengkol. Kalau mendekati sholat dan masih ada baunya, jadi makruh tuh. Level yang paling atas adalah tadi tuh, semua yang wajib, yang sunnah dilaksanakan, semua yang haram dengan yang makruh ditinggalkan, seluruhnya. Tapi ada level yang paling rendah. Kalau tadi paling tinggi, paling rendah adalah semua yang wajib dilaksanakan, semua yang wajib, dan semua yang sunnah ditinggalkan. Ada nggak orang yang begitu? Ada. Salat 5 waktu, iya. Tapi ba'diyah, qobliyah, ya kan sunnah. Gitu ya. Azan, kenapa nggak ke masjid? Ya kan sunnah. Nah, dia bilang begitu. Ada yang begitu kan? Ada. Jadi yang wajib dilaksanakan, yang sunnah seluruhnya juga ditinggalkan. Kenapa? Ya karena sunnah, katanya begitu. Sedangkan yang haram seluruhnya ditinggalkan, seluruhnya ditinggalkan. Sedangkan yang makruh seluruhnya juga dilakukan. Kenapa makruh dilakukan? Ya kan makruh nggak haram, kata dia begitu. Ada orang yang begini nih, ternyata itu adalah termasuk takwa, tapi takwa yang paling bawah.
Jadi yang paling atas seluruhnya dilaksanakan, yang paling bawah yang haramnya seluruh tinggalkan, yang makruhnya seluruhnya dilakukan. Sudah? Nah, ada takwa yang pertengahan. Takwa pertengahan itu bagaimana? Yang wajib seluruhnya dilakukan, yang sunnah kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ada yang begitu kan? Kalau itu tergantung mood ya. Kalau lagi semangat yang sunnah-sunnah dikejar juga. Tapi kalau lagi, aduh, kadang ditinggalkan. Ada tuh yang begitu, ada. Begitu juga dengan yang haram. Yang haram seluruhnya ditinggal. Selama itu haram seluruhnya ditinggalkan. Tapi yang makruh kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ada yang begitu? Ada. Dan mungkin kita termasuk orang-orang itu. Itu adalah takwa yang pertengahan. Saya nggak tahu. Kita masing-masing ngecek. Ada di takwa mana? Takwa paling tinggi, paling rendah, atau takwa pertengahan. Poin besarnya adalah yang disebut dengan takwa itu baik di atas, di bawah maupun di tengah. Poinnya adalah semua yang wajib kalau tanpa uzur harus dilaksanakan, dan semua yang haram seluruhnya harus ditinggalkan. Mudah-mudahan sih yang sunnah juga kita sambil mengusahakan terus gitu ya. Yang makruh juga sambil mengusahakan untuk meninggalkannya. Meskipun makruh. Ya, tidak makan sambil jalan, tidak minum sambil berdiri, atau apalagi ya. Bahkan makan minum sambil senderan, sambil tiduran gitu ya. Dan begitu seterusnya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang takwa. Jadi kesalehan kita yang pertama, kesalehan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Artinya, takwa itu di mana saja dan kapan saja. Bertakwa itu di masjid dan di pasar. Kan di mana saja dan kapan saja kan? Bertakwa itu di musola dan di dalam kantor. Bertakwa itu di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita masuk, dan di luar bulan Ramadan. Bertakwa itu ketika di tengah keramaian dan ketika sendirian. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. Bermakna juga kapanpun, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau berada. Jadi nggak ada urusan. Mau Ramadan kita semangat beribadah. Setelah Ramadan semangat juga, gitu. Bertakwa juga, gitu ya. Nah, di bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang Allah muliakan, kita bertakwa. Di luar bulan hurum bertakwa juga. Yang haji, yang umroh menjaga sedemikian rupa kesalehannya di sana. Pas pulang harus juga menjaga dong. Karena ittaqillaha haitsuma kunta. Dan itu hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita percepat. Yang kedua, salihun ma'an nafs. Saleh kepada dirinya sendiri. Kalau tadi saleh kepada Allah yaitu takwa. Yang kedua adalah salihun ma'an nafs. Saleh kepada diri sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan ini menghapus keburukan sebelumnya. Berarti apa tuh? Adab atau ya adab, termasuk adab ya. Adab kita kepada diri kita sendiri atau kesalehan kita terhadap diri kita sendiri adalah tidak membiarkan diri kita melakukan dosa dan kesalahan. Dan pada saat melakukan dosa dan kesalahan, karena kita manusia biasa, pada saat melakukan dosa dan kesalahan, atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Kesalahan itu diiringi dengan kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud dua. Yang pertama, al-hasanah, kebaikan yang dimaksud adalah al-amalus saleh. Ya, yang pertama adalah al-amalus saleh. Jadi, kalau kita melakukan satu keburukan nih, Bapak Ibu, satu keburukan. Adab kita kepada diri kita sendiri atau
kesalehan kita kepada diri kita sendiri. Setelah keburukan ini kita lakukan, atbi', ikutilah, iringilah dengan kebaikan setelahnya. Niscaya kebaikan itu akan menghapus sebelumnya. Ya, misalnya kita marah-marah dengan anak kita, marah, luar biasa marah, bahkan mulut kita mungkin mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya kita keluar, mencaci dan begitu seterusnya, marah. Kita sadar setelah itu, oh saya ternyata marah-marah ke anak atau keluarga. Nah, kesalahan itu segera tutup, segera iringi dengan amal soleh yang lain. Amal solehnya apa? Misalnya istighfar 30 kali, istighfar 70 kali, istighfar 100 kali. Untuk apa? Untuk menutup tadi itu yang marah-marah. Itu yang dimaksud dengan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi pada saat kita melakukan kesalahan, sadari, kemudian ganti, tutup kesalahan itu dengan amal saleh yang lain. Terserah amal salehnya apa saja. Karena amal saleh itu secara tabiat dia menghapus amal buruk sebelumnya. Saya ulangi, secara tabiat amal saleh itu menghapus amal buruk sebelumnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan misalnya di dalam Al-Qur'an, dalam surah Hud, innal hasanati yudhibnas sayyiat, kata Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus, membuang apa? As-sayyiat, keburukan-keburukan yang masa lalu tuh. Dalam satu hadis misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Siapa yang berwudu dengan wudu yang benar. Wudu yang benar itu terpenuhi rukunnya, terpenuhi syaratnya, bahkan dia perhatian dengan sunnah-sunnahnya. Oke? Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu kemudian wudunya benar. Apa kata Rasul? Kharajat khatayahu min jasadih. Dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, hatta min tahti adfari, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi dosa yang dilakukan tadi itu, ya, kita semua berwudu, dan wudu itu amal soleh, dan wudu itu ahsanal wudu, wudunya benar, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sunnahnya diperhatikan. Kharajat khotoyahu min jasadih, kata Rasul, keluar kesalahan dan dosa-dosanya dari tubuhnya, hatta min tahti adfari, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang menetes pada saat kita berwudu. Itulah innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan, amal soleh menghapus amal buruk sebelumnya. Atau misalnya dalam hadis yang lain, hadisnya juga sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dia sempurnakan dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu, dan seterusnya sampai qadir. Jadi jumlahnya jadi 100. Apa kata Rasul? Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya walau kana mithla zabadil bahr. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Bayangkan. Dosa kita enggak kehitung. Dan ternyata dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita amal soleh. Amal solehnya apa tadi itu? Amal solehnya adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 30, dan la ilaha illallah wahdahu la sampai qadir. Paling kita baca enggak sampai 10 menit. Ya kan? Ternyata itu menghapus dosa-dosa kita. Walau mithla zabadil bahar, meskipun dosa-dosa itu sebanyak buih di lautan. Bapak Ibu, kalau kita bayangkan, buih di lautan itu enggak pernah habis. Selama air itu bergerak di lautan, dia akan melahirkan atau menimbulkan buih. Dan begitu pun juga dosa-dosa kita selama hidup banyak, sangat banyak. Dan ternyata itu bisa diampuni oleh Allah karena kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan iringilah keburukan-keburukan maksiat dengan amal saleh. Jadi yang kedua, ya, hubungan kesalehan kita terhadap diri kita. Apa itu? Jadi kita beramal saleh setelah bermaksiat. Termasuk juga maknanya kan tadi dua saya bilang. Amal saleh setelah maksiat atau bertaubat setelah berdosa. Bertaubat setelah berdosa, dan itu kesolehan kita terhadap diri kita. Kita masing-masing tahu, ya, bahkan masing-masing kita menyadari masa lalu kita, ya kan? Kita punya masa lalu masing-masing, ya. Dan sekelam apapun masa lalu itu, seburuk apapun masa lalu itu, yang bisa mengampuni dan menghapus masa kelam itu adalah taubatan nasuha. Tidak ada yang lain. Hanya taubatan nasuha. Ya, dan karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'. Khata' itu beda dengan khata'. Kalau khata' sekali, dua kali, tiga kali. Kalau khata' sekali, dua kali, tiga kali, 5 kali, 70, 80 sampai seterusnya berkali-kali. Itu manusia tuh. Dan kita, termasuk kita, khata' berkali-kali salah, berkali-kali berdosa. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan dosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling mudah taubat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan astaghfirullahaladzim. Sekedar astaghfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun. Itu adalah taubat kita yang paling mudah. Astaghfirullahaladzim. Dan yang menariknya adalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata istighfarnya Rasul berapa kali? 70. Ada yang 100. Betul dua-duanya. Dalam dua hadis ya disebut inni la atubu ilallah wa astaghfiruh. Aku itu bertaubat kepada Allah dan beristighfar. Dalam satu hadis aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Hadis yang lain mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Rasulullah itu maksum. Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya. Tapi 100 kali coba. Dari situ apa pelajarannya Bapak Ibu semua? Pelajarannya adalah istighfar itu bukan hanya perilaku para pendosa. Saya ulangi, istighfar itu bukan hanya perilaku para pendosa, tapi juga kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Sampai Nabi Muhammad, orang yang paling soleh di antara orang-orang yang soleh, istighfar dalam sehari 100 kali. Jadi kalau kita habis sholat tadi itu, ada yang beristighfar sampai nangis-nangis, minta ampun sama, ya Allah ampuni saya. Misalnya Pak Agus sampai nangis-nangis. Itu jangan dianggap, wah banyak dosanya dia nih. Bisa jadi dialah yang paling soleh di antara kita. Karena istighfarnya serius. Istighfar paling serius. Mintanya serius tuh. Tadi kaidahnya. Ya, istighfar itu bukan hanya perilaku para pendosa. Kalau para pendosa ya wajib dia beristighfar. Tapi juga adalah kebiasaan para nabi dan orang-orang saleh. Semakin mudah lisan kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, semakin dekat atau semakin saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin sulit kita mengatakan astaghfirullahaladzim, semakin jauh diri kita dari kesalehan. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, yang pertama tadi salihun ma'allah, takwa. Saleh kepada Allah berarti takwa. Yang kedua salihun ma'nafs, berarti tadi apa? Beramal saleh setelah bermaksiat atau bertaubat setelah berdosa. Dan yang ketiga adalah salihun ma'nas atau salihun ma'al ghair. Saleh di tengah-tengah manusia yang lain. Saleh bersama saudara-saudara kita yang lain, ya, yang sering disebut dengan saleh sosial. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lanjutan hadis tadi mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah engkau di tengah-tengah manusia dengan akhlak yang baik. Berarti takwa hubungannya dengan Allah, taubat hubungannya dengan diri sendiri, dan
akhlak mulia hubungannya dengan manusia seluruhnya. Pertanyaannya, akhlak itu apa sih? Kira-kira akhlak itu apa ya? Akhlak itu disebut oleh para ulama kita halun lin nafs da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Akhlak itu adalah kondisi jiwa yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Kondisi jiwa yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Yang paling penting adalah min ghairi fikrin wala rawiyah, tanpa berfikir dan tanpa pertimbangan. Nah, itu akhlak. Min ghairi fikrin wala rawiyah, tanpa berfikir terlebih dahulu dan tanpa pertimbangan. Jadi kalau saya ketemu Ustadz Suryadi, kalau saya ketemu Ustadz Suryadi, aduh nanti saya mau ketemu Ustadz Suryadi, saya pikirin tuh, oh, nanti senyum saya gimana ya, nah, atau cara saya duduk gimana ya. Nah, itu amal soleh karena itu kebaikan, tapi belum menjadi akhlak. Kenapa belum menjadi akhlak? Karena saya masih fikrin warawiyah, saya masih memikirkannya dan saya masih mempertimbangkannya apa yang akan saya lakukan ketika berhadapan dengan Ustadz Suryadi. Tapi kalau yang akhlak itu min ghairi fikrin wala rawiyah, tanpa berfikir dan tanpa rawiyah, tanpa pertimbangan. Pas ketemu Pak Suryadi, Pak Ahmad gimana? Alhamdulillah, senyumnya tiba-tiba merekah, wajahnya tiba-tiba manis, tangannya menyapa, kemudian assalamualaikum, bagaimana kabar, dan itu kalau sudah spontan tanpa berfikir dan tanpa tanpa pertimbangan, tanpa rekayasa, itulah akhlak. Ya. Nah, itu dia. Jadi spontanitas itu akhlak. Tapi yang dipikirkan dulu, saya nanti mau datang ke majelis ilmu. Oh, pakaian saya harus begini. Duduk saya harus begitu. Senyum saya begini misalnya. Itu bagus. Itu amal soleh insya Allah. Tapi belum menjadi akhlak. Tapi akhlak itu min ghairi fikrin wala rawiyah. Oke, spontanitas. Spontannya apa? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Mengapa akhlak mulia ini penting menjadi bagian dari kesalehan kita di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Minimal 2 jawabannya. Yang pertama adalah karena akhlak mulia itu keniscayaan iman. Dan yang kedua karena akhlak yang mulia itu penopang peradaban. Jadi yang pertama keniscayaan iman. Sebagaimana yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang beriman itu yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik tutur katanya, perilakunya, kehidupannya. Itulah orang mukmin yang sempurna imannya. Jadi iman itu oleh Rasul dikaitkan langsung dengan akhlak. Yang imannya baik adalah yang akhlaknya baik. Berarti yang akhlaknya buruk, maka imannya dipertanyakan. Ahsanuhum khuluqa. Oke? Jadi kalau kita mengaku beriman, tunjukkan kita manusia-manusia yang berakhlak di tengah manusia. Itu ya. Yang akhlak itu tadi itu cerminan keimanan. Yang akhlak itu adalah min ghairi fikrin wala rawiyah. Ya. Kebiasaan yang terus kita tanam dan akhirnya dengan sendirinya menjadi kebiasaan, menjadi tabiat, menjadi akhlak mulia. Dan yang kedua adalah penopang peradaban. Kenapa disebut sebagai penopang peradaban akhlak itu? Ya, jadi bagian dari keimanan dan kemudian dia juga penopang peradaban. Sebab disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 102 dan 103. Al-Imran 102 dan 103, kita sering dengar ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibacakan juga setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, iman. Sudah.
Setelah itu apa ayat selanjutnya? Wa'tasimu, gitu kan? Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Dua yang disebut. Dalam membangun peradaban mulia, peradaban Islam yang mulia ini, peradaban itu ditopang oleh dua hal. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang pertama adalah iman, peradaban iman. Yang kedua adalah wa'tasimu bihablillah, ujungnya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Berpegang teguh dengan ajaran Allah dan jangan bercerai-berai sama dengan berukhuwah. Jadi peradaban Islam itu hanya tegak kalau dibangun di atas dua pondasi. Pondasi itu adalah iman dan ukhuwah. Iman itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, vertikal. Sedangkan ukhuwah itu urusannya dengan sesama, horizontal. Jadi kalau hubungan kita baik dengan Allah, tapi hubungan kita nggak baik dengan sesama, hancur tuh peradaban. Atau sebaliknya, hubungan kita baik, humanis, bagus, tapi hubungan dengan Allah nggak baik, hancur juga. Allah laknat, Allah hukum, gitu ya. Nah, jadi peradaban Islam dibangun di atas iman dan dibangun di atas ukhuwah. Dan ukhuwah itu substansinya adalah akhlak mulia. Karena saya berukhuwah, maka saya tidak mengejek bapak ibu. Ya, yang gemuk dikit enggak saya panggil gemoy. Yang kurus biasa dipanggil apa? Cungkring. Nah, kalau masih begitu berarti kita enggak berukhuwah tuh. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah tuh, janganlah kalian panggil dengan nama-nama yang tidak baik, yang kepalanya enggak sedikit bunder, agak-agak dipanggil. Dan begitu seterusnya. Apalagi yang lebih dahsyat daripada itu, menzolimi dan begitu seterusnya. Substansi ukhuwah itu adalah akhlak yang mulia. Maka akhlak mulia menopang peradaban mulia kita. Karena peradaban mulia Islam dibangun di atas iman dan dibangun di atas ukhuwah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan tadi saya diingatkan sampai jam 1, tinggal 5 menit lagi. Poin besarnya adalah mari kita sama-sama mengusahakan kesalehan ini, baik kesalehan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa di mana saja dan kapan saja, dan yang kedua kesalehan kepada diri kita sendiri, yaitu taubat setelah melakukan maksiat atau beramal saleh setelah melakukan kedurhakaan, ataupun kesalehan yang hubungannya dengan sesama, yaitu menerapkan akhlak mulia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Terima kasih, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya boleh kali ya, saya kembalikan ke Pak Agus kalau ada waktunya. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu surga itu diperuntukkan orang yang soleh. Pertanyaan saya itu, kalau orang-orang terdahulu sebelum kita yang punya kita itu kategori solehnya seperti apa? Dan apakah ada kita membahas tentang orang-orang terdahulu sebelum ada Islam? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut dengan saleh, misalnya Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan yang disebut dengan saleh itu adalah al-qaim bil wajibat, seseorang yang melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu dua, kewajiban melaksanakan taat, dua kewajiban meninggalkan maksiat. Sudah kebayang ya orang saleh itu? Ibn Taimiyah mengatakan al-qaim bil wajibat, melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu dua, kewajiban melaksanakan taat dan kewajiban meninggalkan maksiat. Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, seorang imam dari kalangan Syafi'iyah, mengatakan yang disebut dengan orang saleh itu adalah al-qaim bi huquqillah wal qaim bi huquqil ibad. Apa itu? Lebih luas lagi beliau mengatakan. Apa itu? Orang yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak manusia.
Jadi kepada Allah dia saleh, kepada manusia juga tidak zalim, gitu maksudnya. Sudah. Nah, dari situ secara singkat orang yang selamat di dunia dan di akhirat atau masuk surga adalah orang yang memadukan antara iman dan amal saleh. Sebab iman tanpa amal saleh tidak sempurna. Dan amal soleh tanpa iman sia-sia. Saya ulangi, iman tanpa amal soleh tidak sempurna. Ada yang bilang saya beriman kepada Allah dan Rasul, tapi disuruh sholat 5 waktu, dia sholat tapi cuma 1 waktu. Kenapa? Aduh, saya sibuk. Itu nggak sempurna. Masih beriman tapi nggak sempurna. Saya beriman kepada Allah dan Rasul, 2 bulan lagi Ramadan, siap puasa Ramadan. Cuma 3 hari pertama. Hari berikutnya haus dan begitu seterusnya. Ini beriman tetap, tapi tidak diimbangi dengan amal soleh, tidak sempurna. Sebaliknya beramal soleh tapi tidak iman, sia-sia. Itu yang disebut oleh Allah habitat a'maluhum, terputus semua amal-amalnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, berarti orang nenek moyang kita termasuk orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah masuk surga. Yang tidak beriman dan beramal soleh, maaf, karena cuma ada 2, surga dan neraka, maka di sebelahnya. Dan nenek moyang kita itu Nabi Adam juga nenek moyang kita kan. Beriman dan beramal soleh gitu ya. Jadi patokannya itu Pak, iman dan amal soleh ya. Terutama bertauhid. Kalau masalah amal soleh ini kan masing-masing ya, berbeda-beda. Tapi asalkan mati dalam tauhid aman. Dalam satu hadis qudsi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang wafat ya, kemudian dia datang kepadaku, wafat datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Dengan membawa dosa sebesar bumi, bukan sebesar Jakarta, bukan sebesar Indonesia, sebesar bumi dia mati bawa dosa. Kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dia bawa dosa sebesar bumi, mati bawa dosa sebesar bumi, tapi tidak pernah syirik. Atau pernah syirik, tapi telah bertaubat dari syirik, berarti bertauhid. Kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Berarti tauhid atau iman. Pastikan anak keluarga kita seluruhnya, pasangan kita hidup dalam tauhid, tidak syirik. Mudah-mudahan menjawab. Mangga. Satu-satu deh, saya suka lupa. Zikir dengan bilangan tertentu boleh, asal jangan maksud saya boleh itu gini. Kalau yang 33 tadi yang saya sebut itu kan dari Rasul langsung. Kalau misalnya tidak ada hadisnya, itu boleh dilakukan, asal jangan dianggap sebagai syariat. Gitu ya. Kan saya kalau misalnya mau menyebut la ilaha illallah, kan supaya terukur, ya saya sebut dong, saya tentukan dong. Sehari la ilaha illallah misalnya pengen 70 kali. Gitu ya. Jangan dianggap itu syariat dari Rasul mengajarkan 70 kali gitu. Kenapa? Itu saya pilih supaya mudah. Itu boleh. Lalu bagaimana kalau lupa? Kalau lupa kayak sholat aja sih, kita harus 4 rakaat. Lupa baru 3 rakaat, ya tinggal ditambah kan? Ya, tinggal ditambah saja. Lagi zikir, lah ini udah berapa? 70 apa 60? Ya, tambah saja. Tambah kan tidak mengurangi zikir kan, artinya dia akan bertambah gitu ya. Jadi kalau kurang, kalau lupa tinggal ditambah saja, karena poinnya bukan pada bilangannya, ya, tapi pada banyak berzikirnya. Oke, ya, fokus kita bukan pada bilangan, tapi bilangan itu untuk mengukur saja, ya, mengukur sejauh mana zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, enggak? Kemudian pertanyaan kedua, saat ini kita
Baik, betul Bapak Ibu. Hari ini dengan gadget apa gadget di hadapan kita, gitu ya, media sosial mudah kita akses. Itu memudahkan kita beramal soleh, sekaligus juga memudahkan kita beramal toleh, bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan saya, ini pesan untuk pribadi dan kita semua yang hidup di zaman ini, ya. Pesan saya adalah kita banyak-banyak muraqabatullah. Kita banyak-banyak merasa Allah, muraqabah, memantau dan memperhatikan kita di mana saja dan kapan saja. Dengan begitu, ketika kita sendirian dan di tengah keramaian, itu tidak berpengaruh. Dalam keramaian insya Allah kita menjadi orang saleh. Ketika sendirian juga insya Allah kita menjadi orang saleh. Ketika Ramadan sebentar lagi kita akan memupuk terus kesolehan itu. Keluar bulan Ramadan kita juga menjadi orang yang saleh. Di kota suci kita menjadi orang yang saleh. Ketika pulang ke tanah Indonesia kita juga menjadi orang saleh. Sampai nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Hatur nuhun. Oh ya, langsung. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri majelis kita sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.